Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yuk sekarang kita sama-sama baca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 kita akan baca ayat 30 sampai 44. Cukup banyak ya, enggak apa-apa ya. Markus pasal yang ke-6 ayat 30 sampai yang ke-44. Nanti yang 30 kita baca yang laki-laki, yang 31 perempuan dan seterusnya sampai ayat 44. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitakan kepada semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah meriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dalam Tuhan. Ini adalah cerita yang sangat terkenal dan ini adalah salah satu cerita, salah satu peristiwa yang dicatat oleh 4 Injil. Jadi tidak banyak cerita di Alkitab yang dikutip, yang dilaporkan oleh keempat penulis Injil. Tetapi untuk cerita ini, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, mereka melaporkan tentang peristiwa ini. Jadi artinya apa? Bahwa kejadian inilah benar-benar sebuah kejadian yang sangat istimewa dan itu tidak lepas dari pengamatan dari keempat orang penulis Injil ini. Dan ketika ini ditulis, saya percaya ini tentunya ada sebuah pesan yang kuat yang mau dinyatakan Tuhan kepada kita. Dan kita bisa melihat dari keempat pribadi yang menuliskan, yang melaporkan cerita ini, mereka semua sepakat bahwa cerita ini adalah bagaimana Tuhan memberi makan sebanyak 5.000 orang laki-laki.
Dan ini kita melihat bahwa ini adalah sebuah mujizat yang sangat luar biasa, di mana Tuhan menyatakan kuasanya, di mana Tuhan memberikan bagaimana Tuhan ketika beliau mulai melayani manusia, kemudian salah satu demonstrasi kuasa yang Tuhan nyatakan adalah memberikan kebutuhan dasar manusia yang berhubungan dengan kehidupan mereka, khususnya dalam hal makanan. Dan dalam hal ini adalah Tuhan memberikan mujizat bagaimana 5 roti dan 2 ikan bisa cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Dan kalau kita melihat dari sini, ketika Tuhan itu yang sang pembuat mujizat itu memberikan sebuah mujizat yang luar biasa, kalau kita baca di keempat kitab Injil itu selalu ada hal-hal tertentu bagaimana Tuhan bisa menyatakan kuasanya. Sekian waktu yang lalu Om Agus mungkin sudah menyampaikan ya bagaimana bahwa Tuhan itu tergerak itu oleh 2 hal. Artinya apa? Ketika anak-anak Tuhan itu akan menerima sesuatu dari Tuhan, menerima mujizat atau kuasa, itu biasanya Tuhan tergerak oleh 2 hal. Yang pertama itu Tuhan tergerak itu karena yang namanya belas kasihan. Dan yang kedua yang namanya iman. Nah, kita bisa melihat dari sini, kalau kita lihat di ayat yang ke-34, itu dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Jadi ini adalah sebuah kata yang powerful sekali, yaitu sebuah kata yang bisa membuat Tuhan itu bergerak, membuat Tuhan itu bertindak untuk menyatakan kuasanya, yaitu belas kasihan dari Tuhan. Dan belas kasihan dari Tuhan ini kalau kita baca di Alkitab juga ini diberikan Tuhan itu secara unik. Yang pertama, kalau teman-teman nanti buka di Matius pasal yang ke-8, di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-4, di situ ada peristiwa di mana Tuhan berbelas kasihan kepada orang buta. Jadi dikatakan bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan di situ orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan. Jadi yang pertama, belas kasihan Tuhan itu digerakkan kepada seorang pribadi. Jadi hanya satu orang saja ketika Tuhan melihat, oh iya, ketika satu orang menimbulkan belas kasihan Tuhan, di situ Tuhan menyatakan kuasanya. Juga ada cerita tentang seorang janda yang anaknya meninggal. Kalau nggak salah pemuda dari Nain itu ya. Ketika meninggal, ketika jenazahnya dibawa, Tuhan Yesus melihat mamanya, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dan Tuhan menyatakan mujizatnya. Kemudian di yang lain, kalau kita melihat di Matius pasal yang ke-20 ayat yang 34, kita melihat bahwa belas kasihan Tuhan ini diberikan kepada sekelompok orang. Artinya dalam jumlah yang kecil. Di situ nanti teman-teman bisa lihat, bisa cek bahwa ada sejumlah orang buta, kalau nggak salah jumlahnya 10 orang. Mereka berteriak-teriak, Tuhan sembuhkan kami, Tuhan sembuhkan kami. Nah, akhirnya Tuhan berbelas kasihan, selakat kemudian diminta ke saya tadi lupa cek di mana, disuruh pergi ke suatu tempat, kemudian 10-10-nya sembuh, tapi hanya satu orang aja yang balik untuk ketemu sama Tuhan. Jadi belas kasihan Tuhan ditunjukkan kepada sekelompok kecil. Jadi entah pribadi, entah kelompok yang kecil, ternyata Tuhan bisa menyatakan belas kasihannya. Dan yang ketiga tadi yang barusan kita baca, ternyata dalam jumlah yang sangat besar di mana 5.000 orang laki-laki berkumpul, di situ Tuhan pun menyatakan belas kasihannya.
Ini artinya apa? Bahwa belas kasihan Tuhan itu tidak terbatas dicurahkan kepada kita. Entah kita sebagai pribadi, entah kita sebagai komunitas kecil dalam keluarga kita, kemudian di dalam pergaulan kita, ataupun kita dalam komunitas yang lebih besar di dalam gereja, atau di lingkungan kerja kita, atau dalam komunitas yang lebih besar lagi, Tuhan bisa menyatakan belas kasihannya. Jadi belas kasihan yang Tuhan berikan itu tidak terbatas kepada satu pribadi saja, tetapi bisa kepada kelompok dan juga bisa kepada orang yang sangat besar. Artinya semua orang memiliki hak, memiliki kesempatan untuk mendapat belas kasihan dari Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan yang menyatakan dirinya untuk memberikan mujizatnya buat orang-orang yang dikasihinya. Jadi Tuhan yang kita sembah, Tuhan sang pembuat mujizat itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Kemudian yang kedua, kita bisa baca di Yohanes pasal yang ke-6. Ini perikopnya sama. Semoga saya tidak salah. Oh ya, Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama itu mujizatnya sama, yaitu memberi makan 5.000 orang. Kita baca di ayat yang ke-6. Mulai ayat yang ke-5 saja ya, saya baca. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi yang kedua, Tuhan yang punya belas kasihan itu, dia juga adalah Tuhan yang memiliki rencana. Adalah Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya ke depan bagi orang-orang yang dikasihinya. Pada waktu itu, ketika Tuhan melihat kerumunan yang seperti itu, Yohanes dia melaporkan ternyata ada dialog antara Tuhan Yesus dengan Filipus, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa di manakah, bentar saya baca lagi ayat yang ke-5, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Jadi seolah-olah Tuhan itu mengajukan pertanyaan kepada Filipus, sebuah pertanyaan sehingga nanti bisa bersama-sama mencari solusi supaya orang-orang ini dapat makan. Tetapi di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, karena ia tahu apa yang hendak dilakukannya. Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Jadi apapun yang dikatakan Filipus, apapun yang akan dikerjakan Filipus sebenarnya tidak memberi pengaruh apapun untuk apa yang akan Tuhan kerjakan. Tetapi toh dalam situasi itu ternyata Tuhan tetap melemparkan pertanyaan itu. Tuhan sebenarnya tidak perlu dia tanya Filipus, tidak perlu bertanya kalau di yang kita baca di Markus tadi, Tuhan nggak perlu tanya di sini ada apa ya, gitu, nggak perlu. Karena apa? Dia tahu apa yang akan dia lakukan untuk mujizatnya dinyatakan. Tetapi Tuhan tetap melakukan itu. Kenapa hal itu dilakukan oleh Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan ketika pengen menyatakan mujizatnya, Tuhan itu pengen melihat kita meresponi belas kasihan Tuhan itu dengan apa? Dengan tanggung jawab. Yuk kita baca, kita lanjutkan di
Injil Yohanes ya, kita baca aja ayat yang ke-8. Seorang dari muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Jadi pada waktu itu ketika Tuhan Yesus melontarkan pertanyaan kepada murid-muridnya, kemudian Filipus menjawab yang pertanyaan yang Tuhan nyatakan, yang sebenarnya Tuhan hanya ingin menguji karena apa yang dikerjakan. Ternyata ada satu orang murid yang sangat luar biasa, yang sangat responsif. Kemudian dia segera mencari dan dia menemukan ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Walaupun akhirnya dia berkata, ada Tuhan 5 roti sama 2 ekor ikan. Tapi ini buat apa? Tapi di situ, kalau kita renungkan, kita melihat bahwa Andreas ini, seperti apapun dia, sebenarnya dia hanya pengen merespon apa yang Tuhan katakan untuk menunjukkan bahwa Tuhan, ketika engkau mencari sesuatu, ini loh. Aku punya sesuatu yang bisa aku berikan, yang bisa aku kontribusikan untuk engkau menyatakan mujizatmu. Jadi Andreas menurut saya dia pribadi yang cukup bertanggung jawab, walaupun dia ragu dengan kontribusi yang dia bisa berikan, tetapi dengan apa yang dia dapatkan, dia melaporkan sama Tuhan, Tuhan, ini ada 5 roti sama 2 ikan. Tapi apa manfaatnya buat orang sebanyak ini? Tapi walaupun cuma ini, tetap ini serahkan kepadamu Tuhan. Ini yang bisa aku berikan kepada Tuhan. Jadi artinya apa? Bahwa ketika hati Tuhan timbul belas kasihan, di situ ternyata ada tuntutan tanggung jawab yang pengen Tuhan lihat dari kita anak-anaknya. Sekecil apapun kontribusi kita, sekecil apapun yang kita miliki, yang kita serahkan di hadapan Tuhan, itu pada akhirnya kita melihat di cerita ini, ternyata di situ Tuhan bisa menyatakan mujizatnya dengan luar biasa. Karena kita tahu bahwa bagaimana orang ini makan, ternyata mereka makan dari 5 roti dan 2 ikan ini. Kalau misalnya Andreas tidak menyodorkan anak yang membawa 5 roti sama 2 ekor ikan ini pun, saya percaya Tuhan tahu apa yang akan dia lakukan untuk memberi makan 5.000 orang ini. Tetapi ketika Tuhan melihat Andreas, Tuhan ini ada 5 roti dan 2 ikan. Di situ Tuhan melihat, wow, oke, ini kontribusi yang kamu berikan, melalui yang kamu berikan itulah aku akan mendatangkan mujizat. Jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, yang menyatakan mujizatnya, dan juga Tuhan yang memberikan kepada kita belas kasihan yang tak terbatas, ternyata ada tanggung jawab yang mesti kita kerjakan. Sekecil apapun itu, ketika kita pengen menikmati berkat Tuhan yang melimpah, misalnya dalam hal finansial, dalam hal keuangan, yang namanya bekerja tidak boleh dilupakan. Ketika kita pengen menjadi seorang yang sangat cerdas dalam berpengetahuan, yang namanya belajar tidak boleh ditinggalkan. Ketika kita pengen menjadi seorang yang terampil, seorang yang teruji, seorang yang hebat, yang namanya latihan itu tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Karena melalui apa yang kita kerjakan itulah Tuhan menyatakan mujizatnya. Ketika ada 5 roti dan 2 ikan, Tuhan yang punya rencana itu, Tuhan dia tidak membuat mujizat memberi makan dengan hal yang lain. Tetapi dari apa yang diserahkan kepadanya untuk memberkati banyak orang. Jadi tadi Tuhan yang
memberikan mujizat itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan. Yang kedua, Tuhan yang pengen kita sebagai anak-anaknya memberikan kontribusi sebagai wujud tanggung jawab kita, passion kita, dan juga kecintaan kita kepada Tuhan. Dan Tuhan yang menyatakan mujizatnya itu adalah Tuhan yang mendidik kita. Ya, kita ulangi lagi Yohanes pasal 6 ayat yang kelima. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Pertanyaan yang Tuhan berikan ini dikatakan di ayat yang ke-6 bahwa hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jadi Tuhan tahu apa yang akan dilakukannya. Tetapi kadang-kadang ketika Tuhan mengerti akan apa yang kita lakukan, Tuhan itu mau mendidik kita. Tuhan mau melihat bagaimana respon kita dan bagaimana tindakan kita. Kita bersyukur didikan Tuhan dalam hal ini, dalam mujizat yang dituliskan dalam 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang ini. Ini didikan Tuhan tidak hanya sebuah pertanyaan saja yang kemudian akhirnya pertanyaan dilemparkan kepada Filipus, tetapi bersyukur Filipus ketika dia belum sempat menjawab sudah ditolong Andreas yang memberikan jawaban. Tetapi didikan yang sesungguhnya terjadi adalah setelah peristiwa mujizat ini terjadi. Setelah mujizat ini terjadi dan selesai semua orang pulang, kemudian kita bisa baca di pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Saya baca mulai ayat 15 ya. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu. Ya, kita baca yang di Injil Markus ya, sepertinya lebih lebih jelas dengan ekspresi yang berbeda. Ayat yang ke-45 saya bacakan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Jadi didikan Tuhan yang sesungguhnya baru dimulai di sini. Ketika murid-murid melihat mujizat yang luar biasa dari hal yang sederhana, mereka melihat bagaimana 5.000 orang bisa dikenyangkan, bagaimana mereka juga bisa menikmati kelebihan dari berkat itu. Kemudian Tuhan dengan sengaja menyuruh mereka berangkat duluan. Berangkat kemana? Dikatakan di Danau Tiberias untuk berangkat ke seberang ya. Teman-teman nanti kalau buka di Google, tadi saya coba buka di Google, Danau Tiberias, luasnya berapa ya? Ternyata Danau Tiberias itu diinformasikan di Wikipedia, itu lebarnya, saya hanya concern ke lebarnya saja, lebarnya itu 12 kilometer. Kedalamannya 43 sampai 44 meter. Dan dikatakan bahwa murid Yesus pada waktu itu mereka sudah berjalan sekitar 2 sampai 3 mil. Berarti kurang lebih kalau 3 mil itu, kalau 1 mil itu 1,6 ya, 1,6 kilometer. Berarti kurang lebih ketika murid Tuhan mereka sudah naik kapal sejauh 5 kilometer.
ada peristiwa di mana angin terjadi. Jadi menurut saya itu benar-benar sesuatu yang bisa kita terima ya. Sebuah danau lebarnya 12 km, mereka sudah berjalan sejauh 5 km. Jadi kira-kira posisinya mereka ada di tengah danau. Dan ketika ada di tengah danau itu, angin yang kencang mengguncang mereka. Jadi setelah mereka melihat mujizat yang sangat hebat, mereka yang pertama ketika mereka melihat bagaimana Tuhan menyatakan mujizat dengan memberi makan, mereka sedang diuji bagaimana mereka bisa mempercayai Tuhan untuk melakukan mujizat, bagaimana Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan dari banyak orang. Dan pada saat ini ketika mereka ada di dalam perahu, mereka menerima kenyataan tidak ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Tetapi mereka ketemu sesuatu yang bisa membahayakan nyawa mereka. Dan dari sini kita melihat bahwa ujian itu diberikan kepada kita itu Tuhan berikan setelah kita menikmati apa yang baik dari Tuhan. Dan ujian itu dinyatakan dengan tidak tanggung-tanggung kadang-kadang. Diberikan di mana kita melihat seolah-olah Tuhan tidak ada dengan kita. Dan di dalam peristiwa ini mereka benar-benar di mana Tuhan tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mereka dihadapkan dengan sebuah ujian yang sangat berat yang bahkan berhubungan dengan kehidupan mereka. Pilihan mereka cuma mereka selamat atau mereka tidak selamat. Dan tidak ada Tuhan yang bersama-sama dengan mereka. Ini ujian yang sungguh berat dan menurut saya ini adalah ujian yang sesungguhnya. Ketika kita merasa bahwa tidak ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita, sementara kita membutuhkan pertolongan yang menurut kita itu adalah sangat urgent, di mana kita butuh tindakan yang segera dari Tuhan, tetapi kita melihat fakta Tuhan tidak bersama-sama dengan kita. Ada satu peristiwa di mana Tuhan sampai berkata, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Ternyata ketika kita sedang diuji dan kita dan yang kita rasakan, fakta yang kita lihat tidak ada Tuhan bersama-sama dengan kita, itu adalah hal yang paling berat. Pertanyaannya, apakah perasaan kita itu betul? Saya bacakan di Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Ini adalah ayat yang dikutip Tuhan Yesus ketika beliau mengatakan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Jawa dikatakan seperti ini. Duh Allah kawula, punapa dene kawula paduka tegakaken. Ternyata yang namanya meninggalkan itu adalah satu sisi dari kita. Ternyata dari sisi Tuhan itu bukan ditinggalkan, tapi ditegakan. Ditegakan itu kalau dalam yang bisa kita lihat itu mungkin teman-teman pernah lihat film Burung Raja Wali yang latih anaknya terbang, tendiang, diel gitu ya, terucus. Itu yang namanya menegakkan. Dia harus terbang dari ketinggian yang sangat besar, di mana sesuatu yang pasti tidak ada papa atau mamanya yang menunggu dia.
Faktanya ada papa atau sama mamanya apa enggak? Ada papa sama mamanya. Ketika dia tidak bisa, papanya akan turun, akan mengangkat dia kembali. Sama seperti kita sebagai orang tua atau nanti teman-teman kalau nanti sudah mau punya anak, ketika kita akan ngajari anak kita naik sepeda, pastilah kita nggak pengen anak kita itu akan jatuh. Akan ada waktunya ketika sepeda yang kita pegang itu akan kita lepaskan. Kita lepaskan bukan untuk membuat dia celaka, tapi kita lepaskan untuk apa? Untuk melatih dia, untuk mendidik dia, sehingga dia bisa melalui apa yang harus dia lalui. Demikian pula Tuhan kita. Ketika kita merasa Tuhan meninggalkan kita, itu adalah kenyataan yang kita rasakan. Itu adalah hal yang real, yang kita terima. Tetapi firman Tuhan mengatakan sebenarnya enggak seperti itu. Tuhan hanya meninggalkan kita untuk beberapa saat. Karena kita melihat ketika murid-murid ini mereka sedang dalam ketakutan, Tuhan datang. Jadi menurut saya memang sengaja Tuhan menyuruh murid-muridnya mereka menyeberangi Danau Galilea supaya apa? Supaya murid-muridnya ini terdidik sehingga ketika mereka dalam ketakutan, walaupun kenyataannya mereka itu tidak ada bersama-sama Tuhan, sebenarnya Tuhan ada mengawasi mereka dan memberikan pertolongannya kepada mereka. Jadi buat kita implikasinya adalah seperti ini. Saya percaya kita semua rindu mendapatkan mujizat dari Tuhan. Dan mujizat itu hanya diberikan Tuhan itu kepada yang pertama kepada orang di mana Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Dan yang kedua, Om Angko sudah jelaskan dengan orang yang memiliki iman. Dan siapa orang-orang itu? Itu adalah kita semua. Kita semua adalah pribadi yang punya hak, punya kesempatan yang sama untuk apa? Untuk menerima belas kasihan dari Tuhan. Tapi ingat bahwa belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kita itu, Tuhan pengen kok kita juga ikut memberikan kontribusi supaya ketika Tuhan menyatakan mujizatnya itu bahwa kita tahu bahwa hal yang kecil yang aku kerjakan ternyata di situ Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan yang luar biasa itu adalah juga Tuhan yang mendidik kita. Dan didikan yang paling berat adalah ketika kita merasa bahwa tidak ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ketika kita melihat kenyataan tidak ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita melihat kenyataan bahwa sepertinya hadirat Tuhan pun juga jauh daripada kita. Tuhan memberkati.